Baik, selamat datang di video pembelajaran sistem basis data bersama saya Imam Fuji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ERD, Entity Relationship Diagram, atau diagram keterhubungan entitas. Oke. Nah, konsep ERD. Nah, penyusunan basis data ini selalu didahului dengan pekerjaan pemodelan data. Jadi, sebelum kita membuat data fisiknya, maka kita perlu membuat dahulu ya model datanya. Makanya model data yang saya akan gunakan pada video kali ini adalah menggunakan konsep ERD ya. Jadi analoginya seperti ini aja ya. Kalau misalkan ingin membangun rumah ya secara fisiknya, nah itu kan perlu ada layout denahnya ya. Jadi supaya rumah yang kita bangun ini sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita buat. Sama halnya juga dengan dalam membangun suatu database ya, perlu ada model data terlebih dahulu ya. Jadi supaya data yang kita buat ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, jadi sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Nah, ERD ini adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam suatu sistem secara abstrak gitu ya. Nah, atau bisa dikatakan juga ya. Jadi model ERD ini suatu model ya yang menjelaskan suatu hubungan antar data di dalam suatu basis data. Jadi berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Gitu. Jadi hubungan antar entitas itu yang terkenal. Nah, jadi model data ERD ini ya atau model entity relationship ini didasarkan pada persepsi terhadap dunia nyata ya yang tersusun atas kumpulan objek-objek dasar yang disebut dengan entitas dan relasi. Jadi cirinya ada entitas dan ada relasi. Ya, jadi komponen-komponen dari ERD ini nanti ada yang namanya entity ya, entitas, kemudian ada relationship-nya. Oke. Ya. Nah, kemudian entity. Nah, ini adalah elemen ERD ya atau komponen penyusun dari ERD ini ya. Entity atau entitas ini adalah sesuatu apa saja yang ada di dalam satu sistem, baik itu nyata maupun secara abstrak, di mana data tersimpan atau di mana terdapat data, gitu ya. Nah, contohnya entity ini misalnya pegawai, pembelian, kampus, buku, atau pembayaran contohnya. Gitu ya. Jadi konsep dari RD ini sebenarnya adalah suatu objek ya, di mana keberadaannya ini dapat bisa dibedakan dengan objek lainnya. Nah, kayak misalkan tadi ya, buku, kampus itu kan suatu objek yang bisa dibedakan dengan objek lainnya. Atau misalnya kambing, sapi, kucing. Nah, itu adalah dari objek yang namanya binatang, kayak gitu. Misalkan manusia, yaitu kan ada mahasiswa, dosen, misalkan si penjual, atau misalkan itu adalah suatu objek. Nah, entitas ini diberi nama misalnya kata benda secara analoginya ya, dan dapat dikelompokkan ya ke dalam empat kategori atau empat kelas, yaitu bisa berupa peran, kemudian bisa berupa kejadian ya atau event ya, atau bisa berupa lokasi location, atau misalnya sesuatu yang tidak nyata atau satu konsep ya, konsep atau tangible things misalnya gitu. Nah, contohnya ya, contoh suatu entitas yang termasuk ke dalam eh, suatu tempat ya, misalnya location ya, misalnya ruang, bangunan, kantor, kampus, itu adalah termasuk ke dalam ya kelompok tempat ya. Kalau misalkan konsep misalnya kualifikasi itu termasuk ke dalam konsep. Kalau misalkan event ya misalnya pemesanan, penagihan, itu termasuk ke dalam eh, event atau kejadian atau peristiwa. Nah, kalau misalkan peran misalnya dosen, mahasiswa, itu masuk ke dalam peran atau role.
ya, atau suatu individu kayak gitu. Nah, itu. Nah, contoh detil dari suatu entity atau entitas ini disebut dengan namanya instance, ya. Nah, kemudian ya, ada yang melekat di dalam suatu entity, yaitu disebut dengan atribut. Atribut inilah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas lainnya. Nah, biasanya atribut ini dilambangkan dengan oval, ya. Ini bentuknya oval atau ellipse lah, sama aja ya. Nah, bisa dikatakan juga atribut ini suatu sifat dari sebuah entity, sifat atau property dari sebuah entity. Nah, gak hanya dari entity saja, tetapi nah, bisa juga ya sifat dari tipe relationship-nya, ya, relasinya. Nah, contohnya tadi misalnya entitasnya adalah staff, ya. Staff itu adalah entitasnya. Kemudian sifat apa sih yang dimiliki oleh staff, atau apa sih ciri yang dimiliki oleh staff, ya. Nah, staff memiliki atribut, yaitu misalnya ada staff nomor atau misalkan ID staff, ya. Kemudian ada name, ya. Kemudian ada position, kemudian ada salary. Itu adalah atribut yang dimiliki oleh staff, ya. Jadi atau ciri yang dimiliki oleh staff, itu. Nah, jadi staff ini adalah entitasnya, sedangkan name, position, ID staff atau staff no, nah misalnya, atau salary itu adalah atributnya, gitu. Contoh lagi ya, entitasnya adalah mahasiswa. Nah, apa yang dimiliki oleh si mahasiswa, cirinya atau sifatnya, karakternya, nah, sehingga bisa membedakan dengan entitas satu dengan entitas lainnya. Nah, misalnya mahasiswa memiliki atribut namanya NPM atau NIM, ya. Kemudian ada nama. Nah, itu adalah ciri yang dimiliki oleh contoh ciri yang dimiliki oleh si mahasiswa tadi, yaitu yang dikatakan sebagai suatu entitas, ya, yang mengacu pada suatu role atau peran. Nah, kemudian relationship, ya. Nah, relationship, nah, ini adalah hubungan alamiah yang terjadi antar entitas. Jadi antar satu entitas dengan entitas lainnya ini saling berelasi, saling berhubungan, gitu. Ya, jadi yang dimaksud dengan konsep RD ini bisa hanya satu entitas saja, ini harus berelasi dengan entitas lainnya, gitu. Nah, relasinya ini dikatakan suatu hubungan alamiah yang terjadi antar entitas, ya. Contohnya kayak gini ya, entitas mahasiswa, ya, memiliki atribut misalnya NIM. Nah, jadi mahasiswa ini adalah entitas, atributnya adalah NIM. Nah, misalnya NIM-nya ini adalah misalnya 14534, misalnya contohnya. Nah, selain itu juga entitas mahasiswa ini memiliki atribut, ya, yaitu nama MHS, ya. Jadi nama MHS ini adalah atribut, ya, ciri yang dimiliki oleh mahasiswa. Nah, misalkan nama MHS-nya adalah Dodo. Nah, misalkan yang mempunyai relasi dengan entitas kuliah. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini, ya, berarti ada dua entitas, yaitu entitas mahasiswa yang memiliki atributnya NIM dan nama MHS. Kemudian ada entitas kuliah dengan atributnya adalah kode kul, ya. Misalkan kode kulnya ada SI 140 dengan nama mata kuliahnya adalah, nama MK-nya adalah basis data, itu. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa relasi mahasiswa dengan si entitas kuliah ini, ya, bisa disimpulkan bahwa si mahasiswa tersebut, ya, mengambil mata kuliah, ya, pada suatu perguruan tinggi. Jadi mahasiswa mengambil mata kuliah. Jadi relasinya yaitu mengambil, ya, mahasiswa mengambil mata kuliah, gitu. Nah, jadi relasi ini menyatakan hubungan antara dua atau beberapa entitas. Jadi setiap relasi ini mempunyai
ya, suatu constraint atau batasan terhadap kemungkinan kombinasi entitas yang berpartisipasi gitu. Jadi hubungannya ini gak hanya dua entitas aja, bisa lebih dari satu. Tuh. Nah, hubungan antar entitas ya, baik itu satu entitas atau misalkan apa, hubungan antar entitas satu dengan entitas lainnya, ya, atau misalkan lebih dari beberapa dua entitas, misalkan beberapa entitas, ya ini dinyatakan ya eh, dengan suatu ikatan ya, atau yang kita kenal adalah yang namanya cardinality atau partisipasi hubungan. Kalau ada istilah lain mungkin namanya multiplicity, sama aja ya. Tapi ini cardinality yang biasa dikenal di dalam arti kardinalitas atau partisipasi hubungan ya, tuh. Nah, kemudian simbol-simbol IRD. Nah, IRD ini menggunakan serangkaian simbol yang ditentukan. Nah, seperti persegi panjang, kemudian berlian atau bentuknya belah ketupat ya. Nah, kalau persegi panjang itu menunjukkan entitas ya. Kalau berlian itu atau belah ketupat itu menunjukkan nama relasinya. Kemudian oval atau elips itu menunjukkan atribut, dan garis penghubung ini menggambarkan keterkaitan antar entitas ya, hubungan dan atributnya. Jadi kalau garis penghubung ini menunjukkan keterkaitan entitas atau misalkan hubungan dengan atributnya gitu. Jadi garis ini bukan relasi, tetapi keterkaitan antar entitas maupun atribut dengan entitasnya gitu. Nah, sebenarnya simbol IRD ini kita lihat dulu ya, kita mengacu kepada simbol yang mana dulu sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, nanti ya saya jelaskan. Ada yang namanya mengacu pada notasi chain. Nah, kita lihat di sini ya, sebelumnya di sini nih ada notasi chain, kemudian ada Martin ya, kemudian ada notasi Barker. Nah, ini adalah simbol-simbol. Nah, namun untuk di video kali ini ya, saya lebih fokus ke notasi chain saja ya, tapi saya paparkan juga ya notasi-notasi lainnya ya. Nah, kita satu-satu dulu ya di simbol IRD ini ya. Nah, ini entitas. Jadi simbolnya tadi sudah disampaikan. Jadi bentuknya adalah persegi panjang ya, atau sekumpulan entity ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwa yang dinamakan entitas ini adalah objek yang dapat diidentifikasi ya dalam satu lingkungan pemakai gitu. Tadi ya, kayak misalnya mahasiswa, kemudian staff, itu ada satu entitas, pegawai, karyawan itu. Kemudian relasi. Nah, relasi ini hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda, satu dengan entitas lainnya gitu. Nah, kalau jadi yang dimaksud dengan entitas yang berbeda di sini ya, misalnya kayak gini ya, ada satu kasus misalnya entitas karyawan melakukan supervisi ya kepada karyawan lainnya. Jadi kan kalau direlasikan kan unary ya. Jadi eh, jadi yang karyawan lainnya itu adalah entitas lainnya sebenarnya. Walaupun digambarkannya kita cukup satu entitas, nanti relasinya ke simbol relasi, kemudian dari simbol relasi kembali lagi ke entitas tersebut. Jadi tapi sama makna ya, entitas tersebut adalah entitas lainnya gitu. Ini nanti akan ada contohnya ya. Kemudian simbol garis. Nah, garis ini adalah penghubung atribut ya dengan entitas atau entitas dengan relasi. Nah, kalau pada contoh notasi yang menggunakan simbol seperti ini ya, jadi entitas itu ya tidak bisa langsung digariskan penghubungnya ke entitas lain, tapi harus melalui simbol relasi. Ini kalau pada simbol yang ini ya, yang maksud saya di sini itu atau menggunakan notasi chain ya. Nah, kemudian atribut. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi ya. Di atribut ini kan suatu sifat atau ciri yang dari sebuah
entitas atau suatu relationship atribut ini. Atau bisa dikatakan atribut di sini adalah atribut atomik ya, atau simple atribut, atau atribut yang tidak bisa dipecahkan lagi. Tuh. Kemudian atribut juga ini ada beberapa jenisnya ya, ada atribut key ya, atau atribut ini nantinya akan dijadikan sebagai primary key ya, kunci utamanya. Jadi atribut kunci ini suatu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua basis data dalam tabel secara. Jadi inilah ya, merupakan satu kunci utamanya. Jadi dikatakan unik ya jika misalkan pada atribut yang dijadikan kuncinya ini tidak boleh ada baris data yang nilainya sama, jadi nggak bisa ya. Dan lain juga ya, nilainya juga ini tidak boleh nol. Logikanya kayak gini, misalnya mahasiswa ya, itu kan entitas, kemudian memiliki key atributnya misalnya NPM. Jadi kalau disimbolkan ya, di atributnya ini ya, NPM ini nanti ditulis di garis bawahi ya, pakai garis bawah. Nah itu adalah menunjukkan, garis bawah ini menunjukkan bahwa atribut NPM ini adalah sebagai key atribut, sebagai primary, di mana datanya ini itu tidak boleh ada yang sama dan tidak boleh nol ya. Kalau misalkan NPM kan, coba aja misalkan NPM kan nggak ada yang nol ya. Semua mahasiswa itu pasti ya memiliki nomor induk ya, nomor induk mahasiswa atau NPM ya, dan nggak mungkin nol, dan nggak mungkin juga sama NPM-nya. Misalkan Dani dengan Doni ya, NPM-nya sama, nggak mungkin ya. Kalau sama itu bukan key atribut ya, atribut itu harus beda seperti itu. Kemudian atribut turunan atau derived atribut. Atribut turunan ini jadi nilai-nilainya ya, si nilai atributnya ini itu diperoleh itu dari pengolahan atribut lainnya atau diturunkan dari atribut lainnya ya. Atau diturunkan dari atribut tabel lain yang berhubungan. Sebenarnya ini ya, kalau atribut turunan ya ini bisa ditiadakan dari sebuah tabel sebenarnya, karena ini nilai-nilainya tergantung pada nilai yang ada di atribut lain. Contohnya kayak gini, misalnya IP ya, indeks prestasi. Nah itu kan nilainya itu kan diturunkan ya, dari pengolahan yang lebih rumit, misalnya menerapkan suatu formula ya, yang melibatkan misalkan atribut indeks nilai. Nah itu misalkan. Nah jadi, atau misalkan contoh lagi umur ya. Nah umur ini ya sebenarnya nilainya ini bisa diambil ya, nah dari misalnya tanggal lahir ya tuh. Nah kalau penggunaan simbolnya, kalau misalnya menunjukkan atribut derived atau atribut turunan, nah jadi simbolnya itu si garisnya, garis luar elipsnya itu dibuat terputus-putus, yaitu artinya atribut tersebut merupakan atribut turunan ya. Jadi berbeda dengan atribut key dengan atribut simple atau atomik, jadi gak apa, gak solid ya si ini, jadi terputus-putus ya. Kemudian multi value atribut. Nah, multi value atribut ini nilai dari suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu nilainya. Ya, jadi kalau kita ngisi datanya ya, bahwa datanya ini lebih dari satu. Ya. Misalnya gini ya, misalnya gelar. Nah, gelar kan nilainya kan ini bisa lebih dari satu. Ya, ya misalnya S1, S2, S3 gitu gelar ya. Atau ya apa lagi ya, yang atribut ini. Jadi intinya gini ya, si atribut tersebut ya nilainya ini bisa lebih dari satu. Tapi nggak mungkin kalau misalkan atribut multi value ini misalnya diterapkan pada jenis kelamin ya. Bayangkan aja, masa misalnya nilai jenis kelamin itu lebih dari satu ya.
laki-laki dan pria juga mungkin gitu ya. Jadi intinya multivariate atribut ini, jadi si atribut ini nilainya lebih dari satu ya. Nah, kemudian composite atribut. Nah, ini kebalikan dari atomic atribut atau simple atribut yang di simbol yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama itu kan menunjukkan atribut, kalau atribut saja itu menunjukkan kan atribut simple atau sederhana atau jadi tidak dapat dipilah lagi ya si atributnya. Tapi kalau composite atribut, nah berarti kalau dari namanya juga composite, jadi si atribut tersebut ini masih diuraikan lagi menjadi sub atribut gitu ya. Nah, misalkan nama ya contohnya ya, nama itu kan bisa dibuat komposit sebenarnya. Nah, jadi ada nama depan ya, nama tengah, nama belakang, atau misalkan nama depan, nama belakang. Kalau alamat juga ya, alamat kan bisa dipecah lagi ya, misalkan eh, kode pos, kemudian provinsi ya, atau kecamatan bisa dipecah lagi seperti itu ya. Oke, itu simbol-simbol IRD ya. Nah, ini sebenarnya simbol yang saya bahas ini eh, mengacu pada notasi chain ya. Nah, kemudian identifier atribut. Nah, kalau identifier atribut, nah ini akan atribut yang terdapat pada entity lemah ya, atau entity lemah. Nah, sedangkan entity lemah ini sebenarnya apa sih? Jadi entity lemah atau entitas lemah ini ya suatu entitas yang keberadaannya ini tergantung pada entitas lain. Nah, cirinya kalau pada weak entity atau entity lemah, ya kalau di simbol kan bisa kelihatan lah. Jadi menggunakan double garis ya, si si outline-nya ini ya. Berbeda dengan entitas yang pada umumnya ya hanya satu garis saja ya, baik itu. Jadi entitas ini menunjukkan bahwa simbol ini menunjukkan entitas lemah. Cirinya secara fungsi ya, tidak memiliki atribut key kalau pada si entitas lemah. Jadi entitas lemah ini ya tidak mempunyai atribut kunci. Contoh ya, misalnya entitas tanggungan. Nah, entitas tanggungan ini bisa dikatakan sebagai entitas ya, lemah ya. Kenapa? Misalkan direlasikan dengan pegawai. Nah, jadi kalau dijelaskan ya, misalnya jika data seorang pegawai ini dihapus ya, misalkan pada entitas pegawai, maka data tanggungannya juga akan terhapus. Jadi keberadaan data tanggungan ini tergantung pada data di pegawai, di entitas pegawai seperti itu misalnya. Nah, jika kita menggunakan weak entity atau entitas lemah, maka relasinya juga menggunakan relationship yang untuk entity lemah ya. Jadi cirinya simbolnya juga ya menggunakan outline-nya itu double garis ya. Nah, itu menunjukkan ini khusus untuk weak entity ya, weak entity. Nah, ini notasi chain yang saya sampaikan tadi ya. Ini tadi ini sama ya, notasi chain yang saya bahas ya. Nah, di dalam penulisan penghubung ya, nah ini garis ya, garis penghubung. Nah, kalau di notasi chain ya, kalau yang sifatnya mandatory ini data ini ya harus minimal harus berelasi ya, minimal satu ya. Kalau opsional ini boleh kosong ya, jumlah partisipannya ini boleh kosong. Kalau si mandatory ya artinya harus ada gitu. Nah, kalau opsional berarti boleh dong, artinya e, tanpa tidak berelasi, artinya tidak e,
partisipannya, jadi tidak berrelasi, gak masalah, kalau kosong pun gak masalah kayak gitu ya. Jadi kalau mandatory itu wajib ya, kayak gini misalkan ya, contohnya karyawan ya memiliki istri ya, nah misalnya ya, atau gini aja ya, sebenarnya misalnya entitas karyawan dengan entitas misalnya mobil ya aja ya, mobil misalkan ya, kita menggunakan mandatory. Jadi kalau mandatory ini ya, si karyawan ini wajib mempunyai mobil, gak boleh enggak ya. Tapi kalau opsional berarti si karyawan ini boleh tidak memiliki mobil. Ya, ini contoh aja. Jadi dihubungkan kan tadi kan dijelaskan relasi ini menggunakan constraint, batasan, aturan ya, yang itu batasannya seperti apa ya, aturannya kayak gitu. Nah, gitu ya. Ini contoh penggunaan IRD menggunakan gaya notasi apa namanya, chain ya, dimana ini contoh tersebut sudah menggunakan yang namanya kardinalitas ya, atau jumlah maksimum suatu entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas atau set entitas. Jadi kardinalitas ini itu merujuk kepada hubungan maksimum ya, yang terjadi dari himpunan entitas yang satu dengan himpunan entitas yang lainnya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini kan ada 1 n 1 m n, jadi itu menunjukkan kardinalitas ya. Misalnya gini ya, salah satu aja ya yang one to one misalnya ya, 1 ke 1 ya. Nah, employee ini adalah suatu entitas, team ini adalah entitas, relasinya adalah manage ya. Jadi intinya si employee ini ya nge-manage ya si timnya. Nah, relasi 1-1 menunjukkan bahwa si employee ya, atau si karyawan ini ya, ini hanya boleh ya memanage satu tim ya, dan ini harus ada ya satu tim, minimal satu, maksimal satu, gak boleh lebih dari satu tim aturannya. Nah, jadi hanya boleh nge-manage satu tim saja gitu. Nah, begitu juga sebaliknya, tim tersebut yaitu boleh di manage ya oleh satu employee ya, atau satu karyawan saja, gak boleh ya. Jadi ibaratnya logikanya mungkin kayak gini, maksudnya si tim ini gak boleh di manage ya lebih dari satu employee, jadi maksimalnya itu satu employee. Dan ini ya, kalau di notasi chain kan karena solid, dia menunjukkan itu harus ada, kecuali kalau putus-putus ya, itu beda lagi. Jadi ya bersifat mandatory ya, dan wajib ada satu employee gitu. Nah, jadi makanya relasinya adalah employee, kemudian relasinya ke ini satu, manage satu tim gitu. Nah, kemudian customer dengan order ya. Nah, jadi kalau kita lihat, customer ini adalah entitas, order ini adalah entitas ya. Nah, ini relasinya adalah customer ke order itu n, itu menunjukkan banyak ya, sedangkan order ke customer itu satu ya relasinya. Jadi kalau disimpulkan ya, bahwa si customer ini ya bisa melakukan order ya lebih dari satu kali ya. Kalau misalkan ini sifatnya mandatory, berarti minimal satu order. Bisa nggak 2 order? Bisa ya. Jadi misalkan customer ini melakukan order ya sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, itu jadi si customer ini boleh melakukan order. Tapi kalau misalkan aturannya 1 ke 1, berarti customer ini hanya satu customer, satu customer ini ya, setiap customer ini ya hanya diperbolehkan 1 kali order saja, itu kalau misalkan 1 ke 1. Tapi kalau n ini menunjukkan lebih dari satu gitu. Nah, sedangkan order
Nah, ini bisa dilakukan oleh satu customer saja, nggak boleh satu. Jadi satu transaksi order ini ya, setelah satu transaksi order ini, jadi kan hanya satu customer, tidak bisa ya ada dua customer. Misalkan misalkan ketika di invoice-nya nanti ya, wah jadi nggak bisa dilakukan oleh tidak ada dua customer ya, jadi hanya satu customer saja gitu ya. Kemudian employee dengan department. Nah gini, jadi kalau ini kan report to ini menunjukkan relasinya. Jadi relasinya ini misalnya apa ya, melaporkan ya. Jadi si employee ini ya misalkan melaporkan ke departemen. Jadi relasinya adalah N ya, employee ke department ini satu ya. Jadi si employee ini ya atau si karyawan ini ya melaporkan ya ke satu departemen saja. Iya, departemen ya, jadi nggak bisa lebih dari dua departemen, nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi eh, minimal satu, maksimal satu, ini kalau misalkan di mandatory ya gitu. Sedangkan departemen satu, setiap departemen ini boleh ya dilaporkan oleh beberapa employee kayak gitu. Nah, kemudian satu lagi kalau many to many. Nah, kalau many to many, misalnya entitas student dengan entitas kelas ya. Nah, kalau konsepnya seperti ini ya, misalnya many to many ya, banyak ke banyak. M ini kan banyak ya, N ini banyak juga sama gitu. Jadi setiap student ya ini bisa mendaftar ya, melakukan enroll ke beberapa kelas ya, lebih dari satu kelas boleh ya, kalau ini aturannya seperti itu ya. Dan setiap per kelasnya ya ini bisa ya didaftarkan oleh beberapa student ya, makanya many to many ya. Kalau kayak gini aja, mahasiswa dengan mengambil mata kuliah, kalau aturannya many to many, jadi si mahasiswa tersebut ini bisa mengambil beberapa mata kuliah gitu ya. Misalkan kayak gini ya, Doni ini bisa mengambil mata kuliah basis data, object oriented programming, organisasi komputer. Nah itu kan menunjukkan bahwa si Doni ini menunjukkan to many ke mata kuliahnya. Sedangkan mata kuliahnya ke mahasiswanya bagaimana? Misalkan basis data ini bisa diambil oleh selain Doni ya. Misalkan ada Andi, Denny, Otong, Ocoy, apalah itulah seperti itu. Ya, itu menunjukkan manajemen ini. Nah, nanti juga ada sih bahasannya ya untuk yang namanya cardinality ya. Ini saya jelaskan secara sepintas saja ya. Nah, ini kalau menggunakan gaya notasi Martin, nah ini berbeda dengan notasi Sichen ya. Jadi entity ini ya ditulis ya di headernya ya, entity ini misalkan mahasiswa ya, berarti tulisnya adalah mahasiswa, di mana atributnya ini ya, kalau di scan kan pakai ellipse ya, kalau ini dimasukin ke dalam suatu kotak ya. Ini mirip dengan diagram kelas ya, mungkin kalau yang nanti yang ngambil mata kuliah perancangan sistem yang menggunakan fungsi objek yang menggunakan IM ya, nanti belajar namanya kelas, jadi mirip seperti itu ya, cuman nggak ada metode ya kalau kita sini. Jadi entity ya, misalkan mahasiswa itu adalah entitinya, atributnya misalnya ada nama, NPM, nah itu atributnya misalnya. Nah relasinya ini langsung menggunakan simbol-simbol seperti ini kalau pada notasi Martin ya, berbeda dengan yang tadi notasi chain, jadi menggunakan simbol belah ketupat atau berlian ya. Nah jadi kalau menunjukkan opsional itu artinya ya boleh tidak berelasi ya, atau pilihan saja, boleh kosong atau boleh tidak berelasi ya. Ini menggunakan simbolnya ada lingkaran, nah lingkaran terbuka ya. Nah kalau menunjukkan many berarti ada cabang tiga ya, si garisnya itu ya, simbolnya opsionnya kayak gini lah intinya ya, multiplicity of many seperti ini. Jadi kalau mandatory ya berarti bukan lingkaran tetapi garis ya.
gunakan garis ini. Ada contohnya ini multiplicity of many ya, seperti ini. Kalau multiplicity of one, nah berarti hanya satu garis. Kalau opsional berarti ada lingkaran putihnya ya, atau terbuka ya, lingkaran apa yang namanya lah, lingkaran penuh, bukan penuh ya, lingkaran kosong ya. Kemudian mandatory. Nah, kalau mandatory bersifat multiplicity one berarti garisnya ada dua ya. Ya, ini contoh simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau notasi Marti ini sebenarnya sama aja sih model tersebut ya, cuman beda simbol aja sebenarnya. Ini menjelaskan yang sama sebenarnya, cuman beda penjelas apa simbol aja sebenarnya di sini. Nah, ini contoh ya Martin. Tadi kan kalau simbolnya apa bercabang tiga ya, ada lingkaran putihnya ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa relasi ke si version ini menunjukkan opsional ya, opsional dan many ya. Kita lihat berarti termasuk ke dalam multiplicity of many. Sedangkan untuk ke locationnya birthplace of ya. Nah, kalau ada garis dua ya, ini kita lihat menunjukkan multiplicity of one dan sifatnya adalah mandatory, artinya dan harus ada ya orang tersebut, artinya ada tempat tempat tanggal lahirnya, maksudnya lokasinya, lokasi lahirnya maksudnya di sini ya. Dan diperbolehkan satu dan tidak boleh lebih dari satu itu. Jadi kalau misalkan nggak logis juga ya, misalkan kayak misalnya person ya, orang tersebut lahir di beberapa lokasi, nggak logis ya. Makanya ya place-nya ini ya, simbol ini menggunakan multiplicity of one mandatory ya. Sedangkan location, nah ya ini ya, location ini ya berarti relasi ke orangnya tersebut ya, ini boleh lebih dari satu dan boleh juga gak ada tersebut maksudnya katanya ya. Analoginya kayak gini aja ya, Otong ya pasti kan punya tempat tanggal lah tempat lahirnya, tempat lahirnya misalkan di Ciamis. Berarti si Otong ini ya memiliki relasi dengan location yaitu Ciamis ya. Tidak boleh misalnya location tersebut lebih dari satu ya, misalkan untuk menunjukkan tempat lahirnya di Ciamis, misalkan di Tangerang ya, enggak ya. Jadi satu, hanya satu, dan itu gak boleh kosong juga ya. Misalkan Otong tempat lahirnya kosong, bisa, harus ada tempat lahirnya ya, di mana tempat lahirnya, itu menunjukkan mandatorinya gitu ya. Jadi maksudnya kalau ada garisnya, sini kan garis multiplicity of one ya. Nah, berarti locationnya ini menunjukkan satu lokasi. Nah, lokasi ini ya, misalkan ditempati ya, misalkan kelahirannya oleh si tadi si Otong ya, gak hanya si Otong aja yang lahir di Ciamis ya, misalnya itu gak hanya si Otong aja, ada si Ibro misalnya, kemudian ada si Cemon, si Cimol lah, apalah gitu ya. Jadi bisa lebih dari satu orang yang lahir di tempat tersebut, tapi orang tersebut lahir itu hanya di satu tempat saja, sedangkan tempat tersebut nah ini merupakan kelahiran dari beberapa orang, itu aja logikanya seperti itu ya. Itu contohnya, tapi ini kalau ini menggunakan notasi Martin ya. Nah, ini gaya notasi Barker, ini sama aja sih sebenarnya ya, cuman beda notasi aja lah pokoknya ya. Oke, jadi kalau mandatory ya ini pakai garisnya lurus aja, polos gitu ya, kalau ini menggunakan notasi Barker. Kalau bersifat opsional ya berarti itu menunjukkan ya garis putus-putus. Jadi kalau many to many berarti pakai apa garis bercabang tiga gitu. Kalau tulisan entity-nya seperti ini. Jadi kalau menunjukkan pada notasi Barker ya, kalau misalkan menunjukkan primary key itu menggunakan
crash ya. Apa ini untuk crash ya, untuk memiliki, untuk mandatory itu menunjukkan titik ya. Kemudian kalau lingkaran apa, lingkaran kosong ya, itu menunjukkan opsional kayak gitu. Nah contohnya version, nah tadi ya, kalau ini kan ini sama aja ya dengan contoh yang sudah saya jelaskan di sini ya, tapi kalau yang ini menunjukkan ya ada yang sifat mandatory many ya, many ya, sifatnya mandatory ke si versionnya, cuman bedanya kalau yang ini ya berarti opsional saja ya. Kalau tadi kan si, misalkan si Amis ya, lokasinya itu eh, bisa ditempati kelahirannya oleh si version tersebut, boleh juga enggak. Kalau ini aturannya harus ada gitu. Ini sebenarnya sama aja sih, masih pakai membeda simbol aja. Oke, cukup sekian ya video pembelajaran eh, mengenai entity relationship diagram ya. Saya undur diri, sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya, yaitu nanti akan saya bahas di video berikutnya, yaitu mengenai penjelasan lanjutannya ya, lebih detail lagi ya di konsep NRD nya, entity relationship diagramnya.